Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisyad Ramadan dengan NIM ke48512641121. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum Firewallnet dan masuk ke dalam praktikumnya. Jadi tujuan dari praktikum kali ini adalah mengetahui cara kerja NAT, chain, dan SRC-NAT yang memsimulasikan Firewallnet dan NAT chain dan SRC-NAT ya. Jadi untuk langkah pertamanya kita harus buat topologi jaringannya seperti ini, dan ini sudah saya siapkan sebelumnya ya. Untuk topologinya ada satu buah internet di atas yang terhubung dengan router RISP, kemudian router RISP terhubung ke switch yang nantinya akan menghubungkan ke PC public, router RNAT, dan juga router R-routing, yang mana router R-routing ini terhubung ke PC1 dan router RNAT terhubung ke PC2 ya. Oke, kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Jadi untuk langkah persiapannya, kita akan buat skema jaringan seperti pada gambar simulasi. Jadi jika dilihat pada gambar simulasi ini ada beberapa IP address yang sudah ditentukan ya. Jadi kita akan setup terlebih dahulu mulai dari PC publicnya. Oke. Dari PC public kita akan masuk ke local area connection. Kemudian kita klik properties, internet protocol. Kita akan samakan IP address yang ada pada PC public milik kita dengan yang ada pada panduan PDF ya. Oke, jadi yang dari panduan PDF ini sudah sesuai 1.20.20.18. Namun ada sedikit perbedaan di sini karena ada kesalahan penulisan ya pada PDF-nya, karena ini adalah network yang menggunakan /29, sedangkan kedua IP address yang terhubung pada jaringan ini menggunakan /24 ya. Oke. Kita akan lanjut ke kita setting router ISP-nya ya. Jadi dari PC public. Oke, PC public IP address-nya sudah di-set. Kemudian kita buka Winbox. Kemudian kita cari untuk RISP-nya. Oke. Yang pertama kita harus setting DHCP client di address 1 yang terhubung pada internet ya. Pastikan kita sudah dapat bentuk IP address-nya, statusnya sudah bound. Setelah itu kita baru menambahkan IP address lainnya secara manual ya. Ini IP address yang harus ditambahkan ini yang terhubung ke PC public tentunya. Kemudian selain PC public juga yang terhubung ke router RISP, ke router RNAT, dan juga ke router R-routing ya. Oke. Kemudian setelah kita setup untuk IP address-nya, kita akan lanjut ke PC-PC yang berikutnya. Namun untuk mempermudah identifikasinya, alangkah lebih baiknya jika kita memberikan nama pada tiap-tiap routernya ya. Jadi pada PDF panduannya diberikan instruksi untuk kita dapat mengubah nama dari masing-masing router. Jadi kita akan masuk nantinya ke tiap-tiap router OS. Jadi ini saya berikan contoh satu saja. Oke, kita akan masuk ke router OS seperti yang bisa dilihat. Di sini saya akan mencoba untuk mengakses router RNAT ya. Oke. Dan dapat dilihat bahwa pada RNAT ini kita bisa melakukan sistem identity set name sama dengan RNAT. Tujuannya agar routernya berubah nama yang awalnya
default yakni mikrotik menjadi RNAT ya. Oke, setelah itu kita akan lanjut pada router lainnya juga kita akan berikan nama yang berbeda ya, seperti R-routing dan juga RNAT. Oke, kemudian kita akan coba untuk mengubah router-router lainnya. Kita akan coba akses dari PC public saja. Oke, dari PC public untuk RISP-nya sudah kita setting ya IP address-nya. Kita akan lanjut ke router yang lainnya. Nama yang telah kita berikan pada router nanti akan ditampilkan di bagian identity ya. Jadi kita tidak perlu menghafal untuk tiap-tiap MAC address dari routernya. Kita hanya perlu melihat identitinya dan kita akan tahu kita sedang melakukan konfigurasi router yang mana. Oke. Kita akan lanjut ke R-routing terlebih dahulu. Oke, jadi untuk R-routing yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke IP address ya. Karena kita tidak langsung terhubung dengan internet pada router ini, maka kita tidak perlu membuat untuk DHCP kliennya. Kita langsung saja masukkan ke kedua IP address yang akan menghubungkan router R-routing ini dengan PC dan juga router lainnya. Jadi yang pertama ada 172.120.20.2/29 ini akan menghubungkan R-routing dengan juga RISP ya. Kemudian 192.168.3.1/24 ini akan menghubungkan antara R-router dan R-routing dengan PC1. Tapi ini ada sedikit perbedaan ya untuk IP address yang digunakan pada routing yang saya buat. Jadi ini menggunakan 192.168.3.1. Padahal pada contoh yang diberikan pada PDF, dosennya meminta agar yang terhubung pada routing ini adalah 192.168.1.1. Nah, ini mengapa saya ubah? Alasannya karena pada DHCP client yang kita dapatkan dari RISP tadi, IP address yang didapatkan adalah 192.168.1.38 yang artinya ini menggunakan jaringan yang sama ya dengan yang ada pada routing. Maka ini nantinya akan mengganggu proses routing itu sendiri. Maka dari itu untuk menghindari konflik dari praktikum kali ini, jaringan pada routing akan diubah menjadi 1.3, 192.168.3. Oke. Baik, kita akan lanjut ke router yang berikutnya. Kita langsung saja akses dari PC public karena terhubung ke semua router ya. Kemudian yang belum kita set adalah RNAT-nya. Oke, baik, untuk dari RNAT sendiri kita akan langsung masuk ke IP address 172.20.20.10. Ini menghubungkan antara bentar, saya juga lupa. Oke, ketika dilihat dari sini 172.20.20.10 dan juga 172.20.20.11. Ini yang terhubung pada adapter 1, header satunya ya. Oke. Oke, maka
salah satu dari IP address ini akan terhubung ke router ISP dan juga ke router routing ya. Kenapa ini digunakan dua IP address yang berbeda? Nanti akan eh, ada hubungannya dengan percobaan yang akan kita lakukan. Oke, jika kita lihat dari gambar ya, mari kita akan periksa dari gambar agar tidak mengalami kebingungan ya. Oke, jadi jika dilihat dari gambar, Ethernet itu sendiri, maka untuk titik 10 itu seharusnya yang terhubung ke ISP ya. Oke, ya ini memang sedikit membingungkan ya melihat konfigurasi IP address pada gambar ini. Oke, mari kita lihat apakah yang kita buat sudah sesuai atau belum ya. Oke, dari gambarnya sudah sesuai ya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah yang kita gunakan sebagai titik 10 dan titik 11 ini adalah berhubung kemana? Oke, untuk mengatasi hal itu kita bisa coba untuk melakukan tracer ya sebenarnya nanti ya. Jadi kita akan coba saja untuk tracer dari PC2 karena PC2 yang terhubung dengan Ethernet. Oke, dari PC2 kita akan coba melakukan pingnya ke berapa tadi? 172.20.20 10. Oke, untuk pingnya sudah berhasil. Kita akan coba tracer saja. Oke, tracer sudah ditulis. Kita akan langsung coba tracer. Ya, prosesnya sedikit lama ya. Oke, dari PC2 seharusnya ini yang pertama naik ke Ethernet-nya itu sendiri. Oke. Oh, maaf saya lupa ya, ini ada kesalahan di tracernya. Karena ini saya malah tracer untuk ke router NAT itu sendiri. Oke. Jadi tidak masalah, akan saya coba jelaskan kedua IP address yang berbeda ini. Jadi memang terdapat dua IP address yang berbeda yang nantinya akan digunakan untuk menghubungkan antara Ethernet ke RISP ya. Jadi memang Ethernet ini tidak dihubungkan ke routing. Dan untuk kita menghubungi dari Ethernet ke RISP itu bisa melalui dua jalur. Jadi bisa melalui titik 10 dan juga titik 11 yang nantinya akan kita gunakan untuk praktikum yang terakhir ya. Oke, kita akan langsung lanjut saja sepertinya.
Oke, kemudian setting IP address router. Sudah ya, sudah kita lakukan. Kemudian yang harus kita lakukan adalah kita buat sharing internet di RISP. Yakni kita kembali ke RISP. Ini routing. Kemudian ini adalah RISP-nya. Kita masuk ke IP, firewall, dan juga kita masukkan bagian NAT ya. Kita buat action masquerade, chain-nya SRC NAT, kemudian interface-nya Ether1. Oke, jika sudah, maka kita bisa lanjut ke tahap yang berikutnya ya. Ini tujuannya untuk agar seluruh topologi yang ada pada praktikum kali ini bisa terhubung ke internet, bisa melakukan ping ke 8888. Oke, lanjut. Oh iya, sebelum kita masuk ke praktikum kali ini ada tahapan yang tidak boleh dilupakan ya, yakni kita akan melakukan kita akan ubah adapter yang terhubung ke internet dengan bridge adapter ya. Lanjut. Coba kita buat. Kemudian kita allow IP DNS-nya. Kita kembali ke RISP lagi. Dari RISP kita masuk ke IP DNS. Jika misalnya kita sudah memiliki DHCP client, seharusnya ini dynamic servernya akan muncul sendiri ya. Kemudian kita tinggal klik allow remote request-nya dan kita klik OK. Oke, lanjut ke tahap berikutnya. Pada router ISP, kita akan membuat routing baru ya. Ini tujuannya mengenalkan router ISP terhadap router routing, routing ya. 172.20.20.2 reachable Ether 2 yang terhubung dengan Ether 2 ini adalah routing. Dan destination address-nya adalah PC1 ya, 192.1. Bukan PC1, ini adalah jaringan yang menghubungkan antara PC1 dengan routing. Oke. Jadi seperti itu. Kita akan masuk kembali ke PC public. Sudah benar RISP, kemudian kita masuk ke IP. Kemudian kita cari IP routes. Ini adalah daftar rutenya dan ini sudah saya tambahkan ya 192.168.3.0/24 172.20.20.2 reachable Ether 2. Perlu diingat lagi untuk topologi yang saya buat terdapat sedikit penyesuaian ya pada jaringannya, tapi tidak akan menjadi masalah seharusnya. Oke, kemudian kita sudah selesai untuk konfigurasi rute baru untuk RISP. Kemudian selanjutnya adalah router routing ya. Ini harus kita tambahkan untuk defaultnya destination address 0000/0. Oke. Kemudian gateway-nya adalah 192.20.20.1 ya. Yang mana ini adalah IP address dari RISP. Oke. Dan kita masuk ke IP public, kemudian kita masuk ke routing. Sekali lagi, kita masuk ke IP routes. Dari IP routes kita bisa lihat kita sudah melakukan hal yang sama ya.
Setelah itu kita akan masuk ke Ethernet. Dari Ethernet kita masuk ke IP route. Kita juga sudah lakukan hal yang sama. Oke. 1.2.1.20.1.20.9 yang mana ini adalah gateway yang mengarah ke RISP ya. Oke, kita lanjut. Tambahkan NAT standar masquerade di RNAT. Oke. Jadi pada RNAT kita akan tambahkan firewall lagi seperti yang kita lakukan pada RISP untuk terhubung ke internet ya. Jadi kita tambahkan action masquerade, chainnya src-nat seperti ini. Oke. Dan kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan uji coba ping. Pastikan ketika PC sudah bisa ping ke internet. Mulai dari PC public, kita akan coba buka terminal kita, kemudian kita akan ping 88.8.8. PC 1 sudah berhasil ya. Mohon maaf, PC public. Kemudian kita lanjut ke PC 1. Ping 8888. PC 1 juga sudah berhasil. Kita masuk ke PC 2. Dari PC 2 kita ping 8888. PC 2 juga sudah berhasil, yang artinya ketiga PC kita sudah bisa terhubung ke internet. Kemudian lakukan pengecekan connection tracking ICMP di router RISP. Amati IP source dari koneksi ICMP tersebut. Jadi langkah yang harus kita lakukan adalah kita akan buka PC publiknya. Ini kita sebut saja kemudian setelah itu kita akan cari ke RISP. Dari RISP kita masuk ke firewall, kemudian ke connection ya. Oke, ini adalah daftar koneksi. Kemudian kita akan siapkan untuk PC 1 terlebih dahulu. Dari PC 1, jika kita melakukan ping ke 8888, seharusnya akan tampil satu koneksi di list ini ya, yang ada pada RISP, dan protokol yang digunakan adalah ICMP. Kita akan coba melakukan ping 8888 dan kita perhatikan apakah ada, ya dapat kita lihat ya, SRC address-nya 192.168.3.2, kemudian protokolnya satu ICMP ya. Ini menggunakan IP address dari PC itu sendiri karena memang tidak di masquerade ya. Ini karena hanya routing biasa. Oke, kita akan coba untuk PC 2. Oke, PC 2 kita akan coba lakukan ping. Oke, bagaimana kalau dari PC 2? PC 2 tadi ada firewall NAT-nya, masquerade, dan bisa kita lihat bahwa IP address yang ditampilkan adalah IP address dari routernya, bukan dari PC 2 itu sendiri. Oke, pada dasarnya keduanya sudah berhasil tampil untuk ICMP-nya ya. Kemudian kita akan coba jika kita ping tidak akan tampil. Harusnya juga tampil. Oke.
172.20.20.18. Ya, ini adalah dari PC ini sendiri ya, karena memang tidak ada firewall. Kita lanjut ke praktikumnya. Oke, dari praktikumnya ini kita sudah berhasil sampai tahap kelima ya. Kemudian tahap yang terakhir ya, ini tahap yang keenam. Kita harus melakukan disable atau hapus NAT yang ada pada RNAT. Oke, kita masuk kembali ke RNAT. Pada RNAT dapat kita lihat ini sudah saya siapkan sebelumnya. Kita akan coba disable untuk action masquerade dari srcNAT tadi. Kemudian kita akan enable untuk kedua koneksi yang sudah dibuat, kedua aksi mungkin lebih tepatnya. Oke, kemudian jika perintahnya yang ada pada BDF atau action srcNAT dengan IP address 172.20.20.11 untuk protokol ICMP. Oke, bisa kita lihat. Oh, ini yang sudah saya buat sebelumnya ya. Untuk general chain-nya srcNAT, kemudian protokolnya ICMP, out interface-nya ether 1. Kemudian untuk action-nya srcNAT seperti yang ada pada PDF. Kemudian to address-nya 172.20.20.11. Kemudian untuk yang kedua adalah action srcNAT untuk protokol selain ICMP. Jadi bisa kita lihat untuk protokolnya ini yang awalnya ICMP, kita klik untuk kotak yang ada pada sebelah drop down. Yang ini akan memberikan tanda seru yang artinya adalah bukan ICMP atau not ICMP ya. Oke, karena saya sudah buat sebelumnya, tidak perlu kita ubah. Oke, jadi seharusnya jika kita melakukan ping dari PC 2, maka rute IP address yang akan dilalui adalah yang titik 11 atau 172.20.20.11. Itu jika kita melakukan ping. Tapi ketika kita melakukan browsing, itu harusnya akan melalui 172.20.20.10 karena protokolnya bukan ICMP ya. Oke, jadi kita akan masuk kembali ke RISP untuk memperhatikan koneksinya. Kemudian kita juga siapkan PC2. Dari PC2 kita akan coba ping lagi ke 8888. Jika sudah, kita bisa lihat protokolnya ICMP dan melalui src address-nya melalui titik 11 ya. Bisa kita lihat yang artinya sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian bagaimana jika kita melakukan browsing ke mikrotik.com? Kita akan coba ke buka Mozilla Firefox kita. Oke. Dapat dilihat bahwa ini ada beberapa koneksi yang baru dibuat ya. Hanya dengan kita membuka browser. Kita coba akses mikrotik.com. Oke. Kita sudah coba untuk akses mikrotik.com. Dapat kita lihat bahwa terdapat banyak koneksi. Dan yang harus diperhatikan adalah src address-nya, yakni adalah 172.20.20.10. Jika kita lihat, oke, yang semua yang memiliki label A pada pojok kiri ini berasal dari IP address yang sama ya, 172.20.20.10. Yang artinya ini berasal dari PC 2. Jika kita tutup browsernya, setelah logika
seharusnya IP address ini akan hilang dengan sendirinya. Mari kita akan coba tutup browsernya dan dapat kita lihat. Kita akan tunggu timeoutnya terlebih dahulu. Oke, 3, 2, 1. Ya, bisa kita lihat koneksinya kembali seperti sebelum kita melakukan browsing. Oke, poinnya adalah untuk browsing yang menggunakan traffic HTTP ya, traffic HTTP atau HTTPS itu akan dilewatkan menggunakan titik 10 seperti yang sudah kita setting pada AirNet ya. Oke. Jadi dengan dilaksanakannya praktikum yang terakhir buat traffic HTTP atau HTTPS ke mikrotik.com, praktikum kali ini sudah selesai ya, dan akan saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.